Arab Saudi sedang membangun kota futuristik bernama Telain. Sebuah proyek luar biasa, tanpa jalan, tanpa mobil, dan tanpa emisi karbon. Tapi, apa hubungannya dengan patung mata satu yang telah berdiri di Jeddah sejak 1921? Apakah ini hanya seni? Atau ada hal lain di baliknya? Negara ini juga merencanakan pembangunan Muka Cube, sebuah kubus raksasa setinggi 400 meter yang menelan biaya miliaran dolar. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. Uniknya, ini terjadi di saat sekitar 50% penduduknya belum memiliki rumah sendiri. Dan tidak hanya itu, di balik modernisasi dengan gedung pencakar langit, ada suku Baduy yang tetap hidup nomaden di gurun pasir, menolak teknologi modern, dan mempertahankan tradisi kuno turun-temurun. Bagaimana mereka bertahan di tengah perubahan zaman ini? Yuk, kita ungkap fakta menakjubkan lainnya, bareng Arif Fit Channel. Sejarah panjang Arab Saudi. Tahukah kamu, wilayah Arab Saudi sudah dihuni manusia sejak 75.000 tahun yang lalu? Dari kerajaan Libyane kuno, yang berdiri di abad ke-7 sebelum Masehi, hingga era Nabi Muhammad, kawasan ini menjadi saksi sejarah besar dunia. Disinilah agama Islam lahir pada tahun 610 Masehi, dan Nabi Muhammad berhasil menyatukan suku-suku Arab yang sebelumnya terpecah belah. Kemudian, kawasan ini menjadi pusat kekhalifahan besar, mulai dari Rashidun, Umayyah, hingga Abbasiyah. Bahkan, Kesultanan Ottoman pernah menguasai Jazirah Arab selama lebih dari 400 tahun, sebelum kerajaan modern Arab Saudi berdiri pada tahun 1932. Fakta unik tentang sistem pemerintahan. Arab Saudi adalah salah satu dari sedikit negara yang masih menerapkan sistem monarki absolut. Artinya, raja memiliki kekuasaan penuh atas segala kebijakan negara, bahkan bisa mengubah hukum syariat Islam sesuai keputusannya. Contohnya, dulu, wanita dilarang menyetir dan diwajibkan memakai jilbab. Tapi sekarang, mereka bebas memilih. Seiring dengan upaya modernisasi yang dilakukan lewat Saudi Vision 2030. Sistem ini membuat Arab Saudi sering disebut sebagai negara yang penuh paradoks. Di satu sisi, memegang teguh syariat Islam, tapi di sisi lain mulai terbuka dengan kebijakan yang lebih liberal. Kehidupan wanita dan modernisasi. Wanita di Arab Saudi baru boleh kuliah pada tahun 1970. Dulu, mereka bahkan tidak diizinkan mengendarai mobil. Hingga akhirnya diubah pada tahun 2018. Kini, wanita Arab Saudi sudah bisa bekerja di berbagai sektor, nonton di stadion, hingga ikut bersaing di ajang olahraga internasional. Semua ini adalah bagian dari Saudi Vision 2030, sebuah rencana besar Muhammad bin Salman untuk membawa Arab Saudi menjadi negara industri dan pariwisata kelas dunia. في كرة القدم كان في صعوبات ومنها إنه مو كل الناس كانت تتقبل لكن من ناحيتي عائلتي وأصدقائي كانوا دائما يشجعون. Well, we are living here history in Saudi Arabia because the girls never played 11-a-side, so this is the first time. Namun, perubahan ini juga menuai pro dan kontra, baik di dalam negeri maupun di mata dunia.
Keunikan suku Baduy di tengah modernisasi. Meski Arab Saudi terus bergerak menuju modernisasi, suku Baduy tetap menjadi penjaga tradisi kuno. Mereka hidup nomaden di gurun pasir, tinggal di tenda-tenda yang terbuat dari bulu kambing, dan mengandalkan pengetahuan turun-temurun untuk bertahan hidup. Uniknya, mereka menolak teknologi modern seperti listrik dan internet. Bahkan, dalam tradisi mereka, mandi terlalu sering dianggap bisa melemahkan tubuh. Dengan semua keterbatasan ini, suku Baduy tetap menjadi simbol keaslian budaya Timur Tengah. Pariwisata Arab Saudi yang wajib dikunjungi. Arab Saudi punya destinasi luar biasa seperti Al-Ula, kota tua yang dipenuhi ukiran batu megah, hingga Gunung Horeb yang dipercaya sebagai tempat Nabi Musa berbicara dengan Tuhan. Buat yang suka wisata modern, Jeddah dan Riyadh menawarkan pengalaman seru dengan gedung-gedung pencakar langit dan pusat belanja mewah. Sementara itu, desa tradisional seperti Rijal Alma, di Asir, memberikan nuansa otentik budaya Arab kuno. Arab Saudi benar-benar punya segalanya. The Line. Bayangkan sebuah kota tanpa jalan, tanpa mobil, tanpa emisi karbon. Kedengarannya seperti masa depan yang sempurna. Tapi, apakah proyek The Line di Arab Saudi benar-benar secanggih itu? Atau ini hanya mimpi yang terlalu ambisius? Adalah proyek kota masa depan sepanjang 170 km di bawah kota Neom. Ini adalah bagian dari visi besar Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan menciptakan masa depan berkelanjutan. Tanpa mobil, tanpa jalan, seluruh kota didesain untuk memaksimalkan efisiensi ruang, teknologi, dan keberlanjutan. Meski terlihat menjanjikan, banyak kritik menyebut proyek ini terlalu ambisius dan memiliki dampak besar yang tidak disoroti. Ada laporan bahwa masyarakat lokal harus meninggalkan tanah leluhur mereka demi proyek ini. Untuk membangun mega proyek ini, ratusan hektar tanah harus dihancurkan terlebih dahulu. Struktur kota yang vertikal ini disebut terlalu terkendali. Bahkan ada yang mengibaratkan seperti sangkar emas, di mana teknologi mengawasi setiap aspek kehidupan. The Line jelas merupakan proyek yang ambisius dan inovatif. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar untuk masa depan yang lebih baik, atau sekadar simbol kekuasaan dan kontrol? Proyek sebesar ini akan menentukan bagaimana Arab Saudi dilihat di mata dunia, sebagai pemimpin inovasi, atau sekadar pemain besar dengan mimpi yang belum tentu bisa diwujudkan. Kamu mungkin gak akan percaya, tapi di Jeddah, yang terkenal di Arab Saudi, ternyata ada sebuah patung mata satu yang berdiri sejak 1921. Patung ini jadi kontroversi besar. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan teori-teori konspirasi. Tapi, apa sebenarnya cerita di balik patung misterius ini? Patung ini pertama kali diketahui keberadaannya pada tahun 1921 di salah satu sudut kota Jeddah. Bukan hanya sekadar dekorasi, patung ini dianggap memiliki simbolisme mendalam yang hingga kini memicu perdebatan. Sebagian menyebutnya sebagai seni modern pertama,
yang dibawa oleh seniman asing. Namun, ada juga yang percaya bahwa patung ini memiliki kaitan dengan pengaruh budaya global yang masuk ke Jeddah pada era tersebut. Beberapa individu mengaitkannya dengan simbol Dajjal atau Illuminati, menimbulkan kekhawatiran akan makna tersembunyi di baliknya. Setelah ditelusuri, patung ini merupakan karya seni dari pematung Prancis, Cesar Baldaccini, yang dibuat antara tahun 1921 hingga 1998. Patung setinggi 5 meter ini terbuat dari perunggu, dan merupakan salah satu dari 3 karya serupa, yang dipajang di Alhambra Open Air Museum. Pemerintah setempat memasang patung ini, sebagai bagian dari inisiatif mempercantik kota dengan seni publik. Mantan wali kota Jeddah, Mohammed Said Farsi, yang menjabat antara 1972 hingga 1986, mendorong proyek ini untuk memperkaya budaya dan estetika kota. Jadi, apa menurut kamu arti sebenarnya dari patung mata satu ini? Apakah ini hanya karya seni biasa? Atau ada makna yang lebih besar di baliknya? Hello. From Saudi Arabia? Yes. From Riyadh? Yes. How are you? You all are from Saudi Arabia? Yes. From Riyadh? Arab Saudi benar-benar negara yang penuh kejutan. Dari sejarahnya yang panjang, modernisasi yang kontroversial, hingga tradisi suku Badui yang masih bertahan di tengah perubahan zaman. Mana fakta yang paling bikin kamu penasaran? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya.